pembunuh berantai yang menyandang julukan si pembunuh papan catur atau The Chessboard Killer. Dia adalah Alexander Pichaskin. Catur adalah permainan yang pastinya tidak asing bagi siapapun. Pasalnya, dalam permainan ini kecermatan seseorang dalam menyusun strategi dan manuver untuk mengalahkan lawannya benar-benar diuji. Tidak mengherankan jika kemudian permainan ini tidak pernah sepi peminat kendati terkesan sulit untuk dimainkan. Namun, selain identik dengan permainan yang mengasah otak, ternyata ada hal lain terkait catur yang memiliki nuansa kelam. Hal yang dimaksud di sini adalah adanya seorang pembunuh berantai yang menyandang julukan si pembunuh papan catur. Alexander Pichaskin adalah nama asli dari sosok yang menyandang julukan tersebut. Kendati namanya kalah tenar jika dibandingkan dengan pembunuh-pembunuh berantai legendaris seperti Jack the Ripper atau Zodiac, reputasinya sebagai pembunuh berantai sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, pria berkebangsaan Rusia tersebut dilaporkan sudah membunuh setidaknya 48 orang. Julukan pembunuh papan catur sendiri diberikan kepada Pichaskin karena saat dirinya ditangkap oleh polisi pada tahun 2007, sebuah papan catur yang kotak-kotaknya sudah terisi oleh tanggal ditemukan di lokasi kejadian. Menurut perkiraan polisi, tanggal-tanggal tersebut ada hubungannya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Pichaskin. Dari penemuan itulah Pichaskin memperoleh nama julukannya. Pichaskin lahir di Moskow pada tanggal 9 April 1974. Saat dirinya masih kecil, Pichaskin diketahui sempat terjatuh ke arah belakang saat dirinya sedang bermain ayunan. Ketika Pichaskin kecil mencoba berdiri kembali, ayunan yang sama menghantam kepala bagian depannya. Peristiwa tersebut memang tidak sampai membahayakan nyawa Pichaskin. Namun, musibah tadi diduga kuat ada kaitannya dengan rentetan pembunuhan yang kelak akan ia lakukan. Saat Pichaskin menerima benturan di bagian kepalanya, bagian korteks frontal pada otaknya mengalami kerusakan. Korteks frontal adalah bagian otak yang mengatur cara seseorang dalam memecahkan masalah dan pengendalian kepribadian. Saat Pichaskin ditangkap oleh polisi, pakar yang menganalisanya berpendapat kalau cedera yang dialami oleh Pichaskin pada otaknya bisa jadi menjadi penyebab mengapa Pichaskin kemudian tumbuh menjadi sosok yang tidak bisa menahan dirinya untuk membunuh. Belasan tahun berlalu, Pichaskin akhirnya merenggut korban jiwa pertamanya pada tahun 1992. Korbannya adalah seorang pemuda yang ia dorong keluar jendela hingga tewas. Namun, Pichaskin tidak ditangkap oleh polisi karena menurut polisi korban tewas akibat bunuh diri. Pichaskin sendiri mengaku bahwa ia merasa sangat sumringah setelah berhasil membunuh korban pertamanya. Pembunuhan pertama rasanya seperti cinta pertama, sulit untuk dilupakan, ujarnya seperti yang dikutip oleh situs biografi.com. Namun, baru sejak tahun 2001, Pichaskin mulai menjalani aksi pembunuhan berantai secara teratur. Saat diinterogasi oleh pihak berwajib, Pichaskin mengaku bahwa ia memiliki niat untuk membunuh 64 orang. Jumlah yang sama dengan jumlah kotak yang ada di permukaan papan catur. Walaupun Pichaskin dinyatakan bersalah atas pembunuhan 49 orang, Pichaskin mengaku bahwa korban aslinya sebenarnya jauh lebih tinggi karena ia merasa sudah berhasil memenuhi targetnya untuk membunuh sesuai jumlah kotak papan catur.
Kendati demikian, Pichanskin sendiri ternyata tidak sadar mengenai berapa jumlah persis orang yang sudah ia bunuh. Pasalnya, saking banyaknya orang yang sudah ia bunuh, Pichanskin kemudian tidak pernah lagi menghitung jumlah korbannya. Ia bahkan mengklaim bahwa ia mungkin akan terus membunuh jika dirinya tidak ditangkap. Kebanyakan dari korban Pichanskin adalah orang-orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal. Ia menemukan korbannya dengan cara mengunjungi Taman Pitsevsky di Moskow. Saat ia sudah menemukan sasarannya, Pichanskin kemudian mengundang mereka ke tempat tinggalnya untuk minum vodka bersama. Saat korbannya tanpa curiga menuruti kemauan Pichanskin, ia dan Pichanskin kemudian akan minum-minum hingga mabuk. Saat korbannya sedang lengah inilah, Pichanskin akan mengambil palu dan memukul kepala korbannya hingga akhirnya tewas. Seolah belum puas dengan hanya mencabut nyawa korbannya, Pichanskin sesudah itu juga akan memasukkan botol vodka ke dalam lubang bekas pukulan di kepala korbannya. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang sudah dibunuh oleh Pichanskin, ia juga tidak lagi selektif saat hendak memilih korbannya. Awalnya, Pichanskin hanya sekedar mengincar para tunawisma yang sudah lanjut usia sebagai korbannya. Namun belakangan, ia juga mulai mengincar wanita dan juga anak-anak sebagai korbannya. Jika saat membunuh orang tua, Pichanskin menjebak mereka dengan cara berpura-pura mengajak minum bersama, maka Pichanskin menyerang wanita dan anak-anak dengan cara menyerang mereka secara tiba-tiba dari belakang. Seiring dengan kian merajalelanya teror pembunuhan yang dilakukan oleh Pichanskin, kawasan sekitar Taman Pitsevsky pun mulai menyandang reputasi sebagai tempat yang angker. Menurut cerita yang banyak dipercaya oleh penduduk sekitar, ada sosok misterius yang sering mereka sebut sebagai maniak tengah berkeliaran di tempat tersebut. Jika ada seseorang yang nekat masuk ke kerimbunan pepohonan di dekat taman, maka orang tersebut akan menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Antara akhir Dawaswara 90-an hingga 2006, dilaporkan ada lebih dari 50 orang yang menghilang di kawasan tersebut. Sosok maniak sendiri oleh penduduk sekitar dipercaya sebagai makhluk halus atau bahkan monster tanpa wajah yang gemar menculik manusia. Tidak ada yang tahu bahwa sosok asli di balik kasus hilangnya orang-orang tersebut adalah sosok manusia biasa yang ketagihan untuk membunuh. Pichanskin sendiri tidak pernah mengundang kecurigaan orang karena kelihayannya dalam menyembunyikan sifat psikopatnya. Di siang hari, ia bekerja sebagai pegawai di toko bahan makanan. Menurut kesaksian rekan kerjanya, Pichanskin digambarkan sebagai sosok yang sedikit aneh dan pendiam namun tidak berbahaya. Sepak terjang Pichanskin sebagai pembunuh berantai akhirnya diketahui. Awalnya, ia merayu seorang wanita yang biasa mengunjungi toko tempat Pichanskin bekerja supaya datang ke tempatnya. Pichanskin meminta wanita tersebut untuk menemaninya melihat kuburan anjingnya di tengah-tengah hutan. Wanita tersebut menyetujuinya. Namun, ia secara diam-diam menaruh rasa curiga kepada Pichanskin. Oleh karena itulah, sebelum pergi ke hutan untuk menemani Pichanskin, ia menghubungi anaknya kemana ia hendak pergi. Ia juga memberikan nomor telepon Pichanskin kepadanya supaya sang anak tahu harus melakukan apa seandainya ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Keputusan wanita tersebut terbukti sangat tepat. Kendati, ia pada akhirnya harus meregang nyawa usai dibunuh oleh Pichanskin. Putranya dengan sigap langsung menghubungi polisi saat ibunya tidak kunjung kembali. Polisi yang menerima laporan tersebut kemudian langsung bergegas menangkap Pichanskin. Di hadapan polisi, Pichanskin sama sekali tidak merasa gemetar.
Justru dengan sumringah ia menunjukkan buku harian peserta papan catur yang menampilkan rekam jejak pembunuhannya. Selama diinterogasi, jumlah korban yang diakui oleh Pinchanskin terus saja berubah. Awalnya ia mengaku hanya membunuh 48 orang. Namun kemudian jumlahnya berubah-ubah hingga menjadi 61 orang. Polisi sendiri baru berhasil menemukan 49 mayat korban pembunuhan Pinchanskin. Pada bulan Oktober 2007, Pinchanskin yang diadili di dalam sebuah bilik kaca kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Itulah kisah pembunuh berantai yang terobsesi akan papan catur, Alexander Pinchanskin. Sampai jumpa di kisah-kisah yang lainnya.